Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidis shalihin radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala. Wa qad basyara sallallahu alaihi wasallam al-qani'a bil jannah wa qala tuba liman hudiya lil islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'ah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Dan baginda Rasul telah memberikan kabar gembira bagi orang yang hidupnya qanaah, hidupnya merasa cukup, bahagia, menerima, tidak mengemis kepada orang lain. Nabi kita kabarkan dengan surga. Dalam riwayat ini tuba, beruntung. Tadi mengatakan tuba itu adalah ismun min asma'il jannah, nama daripada nama surga. Ada yang mengatakan tuba itu syajaratun kabiratun fil jannah, pohon besar di surga. Tuba juga dalam arti beruntung, bahagia. Jadi artinya ngaran surga juga ngaran pohon besar di surga. Bagi orang yang diberikan hidayah di dalam agama Islam, yang pertama, beruntung masuk surga kalau dia itu dapat hidayah agama Islam, kalau dia menjadi seorang muslim. Dan hidupnya adalah kafafan, cukup, bukan gonian kalimatnya, bukan kaya, tapi cukup hidupnya, ya. Cukup itu cukup rumah sebuting, cukup rokok sebuting, rokok nang di kantong kah, rokok nang berjualan baras tuh kah, merokok di kantong sebuting itu cukup juga pakai awaja minta lawan kawan kena rokok nang baras tuh nang dalam gudang dalam itu baras cukup sebuting, kendaraan cukup sebuting aja, cukup pak, mobil cukup sebuting, pesawat Allah berikan cukup. Islam cukup dia, tidak kalimat yang kaya, tidak cukup, beruntung dia. Wa qani'ah, dan dia hidupnya qanaah, menerima, senang, tidak mengeluh dan tidak mengemis. Nah, kita merasakan masing-masing Islam, alhamdulillah Islam. Tinggal kita ini mudahan cukup dan qanaah. Nah, ini ada kabar gembira. Kata Nabi kita itu salah satu ciri orang yang masuk ke dalam surga. Ya, salah satu ciri. Juga dalam riwayat qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Riwayat rawahu Muslim. Telah beruntung siapa yang Islam dan diberikan rezeki yang cukup dan Allah berikan qanaah. Dalam kalimat dia beruntung. Oleh karena itu, tidaklah menjadi banyaknya harta itu qanaah atau sedikit. Sekarang membahas masalah qanaah. Orang qanaah itu bagaimana? Imam Haddad mengatakan wal qanaah rohah. Rohah, orang yang qanaah itu akan selalu bahagia. Wa tama' junud,
Dan orang yang tamak, merasa kurang minta mengemis, itu junun, gila. Ya, orang qanaah bahagia. Qanaah itu bagaimana? Bukan ukurannya banyak harta atau sedikit harta. Wah, sedikit harta ini qanaah, ini banyak harta ini tamak. Bukan seperti itu, ya, tidak seperti itu ukurannya ataupun miqyasnya. Di sini sahabat Abi Dzar menceritakan, berkata kepadaku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina? Qultu na'am ya Rasulullah. Engkau berpendapat banyaknya harta itu kaya? Betul ya Rasulullah, orang banyak harta itu kaya. Nabi kemudian bertanya lagi, iftara qillatal mali wal faqr wal faqr. Apakah dia menyangka dengan sedikitnya harta adalah kefakiran? Qultu na'am ya Rasulullah. Begitulah kita memandang ukuran kita, banyak harta itu kaya, sedikit harta miskin. Begitu. Qala, Nabi kita bersabda, innamal ghina ghinaul galab, innamal ghina ghinal galab, wal faqru faqrul galab. Ya, faqrul galbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sungguh kaya itu adalah hati, bukan di benda tapi di hati. Nah, dan fakir itu di hati, bukan di penampilan. Bila penampilannya bina saraba larang, kopiah misalnya nang Malaysia 200.000, baju nang misalnya menggamis tuh nang larang ya banyak lain, tapi BHS paling murah 300.000, yang KW 100.000 ada, cuman di sablonnya BHS besablon, lain asli 100.000. Atau apapun bentuk penampilan, oh dia kaya, serba larang. Atau serba murah, oh dia miskin. Nah, ujar Nabi lain itu, hati, ternyata hati. Ya, jadi hati. Orang kaya itu di hati, orang miskin di hati. Bila hati merasa cukup, itu kaya, meskipun dia miskin. Hati merasa cukup, nah ini maksudnya, dia itu kaya, itu yang betul-betul kaya, meskipun dia miskin. Nah, dan juga sebaliknya, bila hati miskin, meskipun dia kaya, dia miskin. Hati tadi ternyata kehendaknya macam-macam, lalu seakan-akan ada untung, ada cukup, berarti miskin orang ada cukup itu. Orang ini dikasih sebuting cukup, berarti merasa cukup, berarti kaya sudahnya. Ini 2 tapi kada cukup, hendak 3 berarti miskin. Nah, itu Nabi kita, laisal ghina an kasratil arab, nih hadisnya, walakinnal ghina ghinan nafs. Sahabat Abi Hurairah meriwayatkan hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Yang di atas tadi rawahu Ibnu Hibban. Bukanlah kaya itu kaya banyaknya harta benda, tapi kaya itu kaya diri, kaya hati. Hati itu merasa kaya. Ya, menikmati hati itu merasa bahagia. Hati itu merasa
cukup senang. Nah, ini ya, ini resep kebahagiaan. Ternyata letaknya di hati, saudara taat, di hati. Nah, makanya hati itu perlu kita rawat, kita jaga, kita bersihkan, sakit kita obati supaya senang. Kita ini kalau sehat, nyaman, tersenyum itu lawan. Nah, senyum. Tapi bila garing, apalagi sakit gigi, ngalih itu hendak senyum. Nah, begitu juga hati itu, bila hati sehat, senang, gembira, ya, gembira. Makanya Nabi kita bersabda, beliau berdoa. Apa doa Nabi kita? Allahumma inni a'udzubika minan nafsil lati la tashba'. Dalam riwayat min qalbin la yashba'. Dari hati, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Berlindung Nabi kita. Kurang terus, kada pernah merasa kenyang, kada pernah merasa cukup. Hati yang di hati berataan, bukan di penampilan, tapi di hati. Jadi bila hati ini selalu merasa kurang, nah ini Nabi kita sangat-sangat beliau takutkan, sehingga beliau berdoa, berlindung, ya. Jangan sampai hati ini sifatnya seperti itu. Maka dalam riwayat, annaman asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi badanih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Dalam riwayat yang lain, siapa yang di waktu pagi aman kehormatannya, pagi itu kehormatannya aman, dirinya selamat, tidak ada ancaman, tidak ada musuh, tidak ada teror, dirinya, keluarganya selamat dari rasa takut. Nah, kemudian badannya sehat, pagi waktu sehat, dan di pagi itu ada makanan satu hari, sarapan ada, makan siang ada, makan malam ada, 3 ya, aman, sehat, ada makanan sehari, ada setahun, ada sehari itu kan. Menduit ibaratnya 50.000, sarapan 10.000, makan siang 20.000, makan malam 20.000. Ini orang yang seperti itu, kata Nabi kita, telah diberikan dunia seisinya milik dia. Akad dunia berataan, dunia itu milik dia. Paling sugih isi dunia. Jadi dunia itu terbagi 3 aja. Bila aman, tapi bila pagi itu kada aman, takut ada nang menagih hutang, ada wani keluar dijaganya, badiam di rumah didatanginya, keluar dijaganya, hutang kada bayar, cicilan, nah kada aman. Atau apakah kada mesti hutang, apakah? Berarti hilang 2/3, 1/3 kenikmatan dunia, 1/3 hilang. Atau sakit, bangun subuh demam, sakit nih awak menggigil, atau sakit kepala, sakit gigi, sakit parut, subuh itu ada nanti sandang daripada rasa sakit, hilang 1/3 dunia. Nah, makanya mudahan sehat kita berataan, ya. Sudah sakit stroke, nah itu 1/3
Bila setahun kehilangan dunia sepertiga. Nah, makanya pacaki berjalan. Kurang berjalan tuh sehat tuh, bilang mau berjalan. Berjalan ke masjid. Nah, subuh-subuh itu jangan pakai kendaraan, berjalan gratis saja. Mengkawat, bersong-song jalan. Mengkawat jangan bersandar. Nah, bila pina sakit, nah itu banyak tuh penyakit tuh. Dijajak batu tuh pina galianan, apalagi kita angkat batis, nah itu banyak penyakitnya tuh. Ada normal tuh. Ah, jajaki jabat tuh subuh-subuh. Nah, sambil ke masjid ya. Yang 500 kilo tuh berjalan aja gitu. Nah, ke ujung-ujung gang Parat SMP 25 situ udah jalan aja bagus. Atau bersepeda tinjak, jangan sepeda listrik, bersepeda tinjak, nah itu sehat juga tuh. Subuh-subuh, yang berarti sini pian paling penting, apalagi tuha itu paling perlu gratis. Ya tuha tuh lebih dulu jalanan kan, soalnya ini kan harga lagi. Ini sudah kayak sana kan. Ini kada mau masak, cari sana makan 2 warung jam ya. Nah, maka ini kita ngalih berjalan. Nah, jadi dijaga otot gratis itu ya supaya sehat, nyaman berjalanan ke masjid. Masjid bang dahulu yang ada niat tangan berarti sambil sehat, rancang gitulah ke masjid. Ya ada juga orang itu juara lari 10 km kuat, ada uyuh. Pelari pagi misalnya sampai ke Gambon sana ada uyuh. Nah, ada orang nang kuat kayak itu, tapi bila berjalan ke masjid kena uyuh kan, kena singgalan. Nah, jadi sepertiga kenikmatan dunia itu sehat ya. Makanan bang, penyakit itu dari makanan, dari perut. Bila makanan bersih itu sehat. Kebanyakan ini orang kampung itu makanan berasi, ada nang warna-warni itu, ada sambal olahan, kecampurannya macam-macam tuh ada. Yang ketiga adalah sehari kawang makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Punya 3 kali, punya 2 kalinya berarti makan siang dan makan malam. Nah, itu sepertiga kenikmatan dunia. Ada selebihnya berarti lebih. Selebihnya lebih. Tapi bila itu sudah ajar Nabi kita, dunia itu milik kamu. Dunia itu milik kamu. Dunia itu milik kamu. Dan orang banyak memiliki dunia. Dan lebih hebat lagi, dunia milik dia, akhirat juga insya Allah dengan Islam, dengan taat, dengan ibadah. Ini yang lebih utama. Makanya beruntung orang yang diberikan agama Islam dan cukup 2 keberuntungan itu. Maka bila orang tidak diberikan hidayah Islam separuh, artinya ya keberuntungan itu hilang. Meskipun dia cukup, ya cukup. Jadi orang yang dapat dunia tanpa meminta itu baik dan barokah. Tanpa minta. Ada juga minta dapat juga dunia.
pagi aman, sehat, cuma makannya minta lawan di sana kan, ya itu kurang baik dan kurang barokah, kurang baik dan kurang barokah. Nabi kita bersabda kepada sahabat Umar bin Khattab, "Fa'amma man kana min ghairi mas'alatin fa innama huwa rizqun yarzuquhullah." Wahai Umar, adapun orang yang dapat harta benda tanpa minta-minta, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Artinya sebujur rezeki itu bila minta itu sudah ada perantara. Arti perantara, kita ini berarti perantara, bagawi, berusaha. Cuman bila minta itu perantara itu kayak parang banget, ibaratnya kayak jelas banget tuh. Usaha kita tuh kayak ikhtiar tuh kayak rumput. Ya, bila kita begawi kan ada ikhtiar di situ. Ada, karena diperintahkan kita itu untuk bekerja, tapi yang halal. Talabul halal wajibun. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib, harus, ada boleh, ya, ada boleh rezeki itu tidak halal. Minta-minta halal, cuman kurang baik dan kurang barokah. Ada haram, cuman minta-minta itu kada baik dan kurang barokah, kada barokah. Karena orang minta itu, kata Nabi kita, orang yang kada minta itu rezeki yang memang sepenuhnya Allah berikan bila dia itu hasil tanpa minta. Nah, Siti Aisyah, Nabi kita pernah berkata, "Ya Aisyah, man a'taki ata'an min ghairi masalah faqbali wa innama huwa rizqun aradahu Allah ilaik." Bila ada yang memberi engkau, memberi hadiah tanpa kau minta, terima, itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Oh ya, jadi ini maksudnya adalah tentang orang memberi rezeki, bukan begawi kan? Orang ngasih duit, kita kan begawi dibari. Orang ngasih makan dibari, kita kada bisa. Orang ngasih baju dibari. Seperti itu kata Nabi kita, wahai Umar, wahai Aisyah, itu adalah rezeki yang Allah berikan, terima. Nah, di sini hukum ada yang mengatakan makruh, menolak pemberian. Makruh. Ada yang mengatakan secara umum makruh, ada yang mengatakan boleh, menolak, boleh. Nah, yang makruh itu beberapa seperti permen, minyak harum, bantal, air susu. Itu dalam riwayat Nabi kita tidak pernah menolak pemberian 4 macam tadi. Satunya saya lupa, ada 5. Celak mata dah. Nabi bila diberi itu selalu menerima. Sehingga dari situ kata ulama makruh kalau 5 benda itu ditolak. Tapi selain itu kadang makruh, boleh. Mungkin kita berhati-hati dan seterusnya, boleh. Cuman di sini ya, Nabi ingin memahamkan kepada kita bahwasanya bila ada orang beri, terima, itu dari Allah Ta'ala selama engkau tidak minta. Jadi meminta jangan, tapi bila diberi terima. Jadi Islam itu tidak kayak berat, minta kada boleh, jangan. Orang memberi jangan juga, menghadap begawi ada lain. Jadi Islam itu kayak apa? Keseimbangan di dalam kehidupan kita. Minta jangan,
Kerja, diberi, terima. Nah, diberi, terima. Makanya manhaj para guru kita, mereka mengatakan nahnu qaumun la nas'al wa idza a'tayna la narud. Kami orang yang tidak meminta, tapi bila diberi tidak menolak. Ya, ada juga orang yang menolak pemberian. Jangan, meskipun sedikit terima. Yang dibilang sedikit menolak, bila banyak udah nggak pengen jawab. Nah ini ada paham juga kayaknya. Ya, jangan, apalagi orang berniat memberi. Ya, apakah kita sugih kan? Ada orang memberi, terima aja. Meskipun kita sugih, Allah itu datang memberi, entah apakah rahasianya, aneh juga. Ya, orang sugih diberi, sama orang miskin paling. Sugih tadi sifat tawadu, terima. Bila kadang terima, kayak ada sombongan, kayak ada sombongan. Yang beri ini orang miskin, pasti sedikit merasa kaya, tidak menghargai pemberian Allah. Seakan-akan ada level kan, rusak hati itu. Justru menerima itu ada sifat tawadu, bukan tamak itu yang minta. Ya, jadi kalau ada orang beri ambil itu bukan tamak, itu ada ketawaduan dia. Justru yang tamak itu meminta, mengemis. Makanya kata Nabi kita, laisal miskin, bukan orang miskin itu yang ditolak dari pintu ke pintu. Orang miskin itu bukan yang minta-minta sebujurnya. Datang ke pintu di orang lewati, datang di orang lewati. Yang Nabi kita miskin itu orang yang qanaah. Itu sebujurnya yang miskin. Arti miskin di sini, bila kita hendak membantu orang fakir miskin, yang itu dicari. Ini babnya lain-lain. Kategori kalau ada zakat, berhak fakir miskin, itu yang sebujurnya harus mendapatkan bantuan. Dan orang seperti itu harus dicari. Harus dicari. Jadi apa? Dan kalau kita melihat miskin itu yang minta-minta, lain itu. Jadi hati-hati dalam masalah harta zakat, jangan salah. Oh, yang minta-minta tuh ya, miskin tuh bari, lain itu sebujurnya. Nah ini masalah cara memberikan, mengetahui. Jadi orang qanaah itu memang dia kaya hati, cuman dia itu fakir miskin, cuman dia kaya. Itu babnya bab dapat zakat nanti. Ya. Tapi kita ini miskin, seberataan kebanyakan miskin, sebab di rumah masih ada tabung gas melon. Itu bila memasak pakai itu miskin itu sudah. Itu cirinya. Karena itu untuk rakyat miskin. Nah. Ya. Dalam riwayat, siapa yang memberi malladhi yu'ta bi sa'atin bi'a'dhama ajran min alladhi yaqbal idza kana muhtajan. Tidaklah orang yang memberi, tidaklah ya Nabi kita, orang yang memberi dengan bisa'atin, dengan banyak, itu lebih banyak pahala daripada orang yang menerima jikalau dia perlu.
Maksudnya apa? Orang yang berinfak, bersedekah dari harta itu banyak pahala. Cuman orang fakir yang menerima harta itu, yang dia itu sabar, syukur. Orang ngasih dia terima, orang kada kasih dia diam, orang kasih dia terima, itu syukur, dia sabar. Dia pun juga memiliki pahala yang banyak seperti orang yang memberi. Jangan dilihat yang diberi itu, wah itu nyamannya itu artinya yang memberi ini banyak pahala, ahli sedekah apa. Yang menerima itu kata Nabi kita, dia juga ketika dia tidak meminta dan sabar dengan kecukupannya atau kemiskinannya, dia juga orang yang banyak pahala. Dia juga orang banyak pahala. Ya. Jadi semua itu bentuk daripada ladang pahala. Masing-masing ada bagian yang Allah berikan. Jadi jangan meremehkan orang yang diberi itu. Nyamannya artinya itu, itu di mana dapat pahala? Ya pahalanya disabar, bukan? Ketika dia tidak meminta-minta, itu pahala besar. Seperti mana orang ahli sedekah memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ya menjadi hamba yang sifat qanaah, ya. Syukur, banyak bersyukur, sedikit bersyukur. Ya, sedikit bersyukur, wah itu hebat. Banyak bersyukur, sedikit sabar, itu diberi syukur, tidak diberi sabar, itu masih level binatang. Ayam itu diberi, anjing itu bila diberi dia senang, dia senang. Bila kada diberinya dia anjing. Ya itu kita kalau kayak gitu kayak dengan binatang. Ya, tapi seperti itu sudah bagus. Tapi levelnya binatang, diberi senang, tidak diberi diam, itu bagus, cuma levelnya rendah. Tapi bagus, sudah ajib, itu yang dimaksud itu. Ini kalau kurang pada itu di bawah binatang. Diberi senang, bila tidak diberi marah. Nah ini kan lebih kucing aja diberi dia senang, dan tidak diam kucing. Bila ada tadi hantamnya juga. Yang hebat itu bila memberi. Nah, bila diberi memberi, ini hebat, diberi memberikan lagi. Tadi kan diberi syukur, ini diberikan, ini lebih daripada syukur. Bila tidak diberi syukur, tadi tidak diberi sabar. Ini bila kada diberi syukur. Nah itu bedanya. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi arimna alladziina qawna ardi faqina wa qihna sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.